Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So di video ini kita bakal ngebahas tentang minggu yang paling sibuk. Ini bakal jadi minggu yang luar biasa untuk pergerakan market finansial. Dan tentu saja kita akan nge-breakdown posisi daripada Bitcoin. Kita bakal sedikit ngebahas tentang progres daripada ekspansi range yang berpotensi terjadi pada seminggu ini. Dan juga kita akan nge-review sedikit tentang kondisi emas yang naik terus sampai di atas $2.000 per troy ounce untuk XAUUSD utamanya. So teman-teman sekalian, stay tune. Kita bakal review semua secara detail. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan informasi ini dengan baik dan menyelesaikan video ini supaya dapat informasi secara lengkap dan tidak sepotong-potong. Alright, before we start, I would like to say thank you buat teman-teman yang udah support YouTube channel ini. Kalau kalian baru gabung di dalam YouTube channel ini, make sure kalian klik subscribe button. Dan buat teman-teman yang kebetulan sudah registrasi buat advance group di bulan November, sebentar lagi kita akan kirimkan linknya, dan minggu ini kita akan ngadain webinar. So make sure kalian juga luangkan waktu ya, somewhere around Kamis atau Jumat. Nanti akan saya inform kembali dan tim juga akan bantu inform kembali. Buat teman-teman yang belum registrasi dan kalian ingin bergabung, make sure kalian cek link yang ada di deskripsi daripada video ini. So kita langsung masuk ke dalam analysis dan juga dalam fundamental update-nya. Teman-teman sekalian, saya bakal buka dari economic calendar terlebih dahulu. Nanti saya akan breakdown sedikit tentang Bitcoin monthly return, which is ini something yang menarik untuk saya bahas, dan saya menemukan sebuah pola yang menarik untuk pergerakan harga Bitcoin di sepanjang bulan November, dan nanti kita akan detailkan ya. Nah teman-teman sekalian, seminggu ini bakal jadi minggu yang benar-benar sibuk karena The Federal Reserve atau tepatnya Jerome Powell itu akan mengadakan bukan meeting sih, lebih tepatnya dia akan press conference, dan akan ada keputusan suku bunga yang akan dirilis pada sekitaran di hari Kamis pagi atau Rabu malam ya, lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya di sini dituliskan tanggal 1 November, dan kalau misalkan berdasarkan economic calendar mengikuti waktu GMT plus 7 atau waktu Jakarta, di sini itu rilis data atau rilis ya masalah suku bunga teman-teman ya, itu akan dirilis pada tanggal 2 November hari Kamis, tepatnya jam 1 pagi. Jadi ini benar-benar setelah jam 12 malam di hari Rabu, berganti besoknya di hari Kamis, itu langsung teman-teman ya, kita akan dihadapkan dengan situasi yang sangat menarik, membahas tentang pergerakan market yang begitu volatile, yaitu FOMC press conference. Jerome Powell akan press conference seperti biasa, dan di situ bakal ngebahas detail-detail yang kita perlu perhatikan terkait dengan langkah dan kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh The Federal Reserve untuk The Fed pada sekitaran sisa-sisa tahun ini, which is di bulan Desember ya. Jadi satu-satunya pertemuan yang saat ini diantisipasi oleh para pelaku pasar itu bukan yang 1 November besok, tapi yang 13 Desember nanti ya. Cuman para pelaku pasar bisa tahu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh The Fed hanya jika mereka memperhatikan press conference yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada saat Kamis mendatang. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak sempat ya, istilahnya nggak bisa nonton karena ini kan memang pagi ya, press conference itu jam 1:30 pagi. Ya mungkin saran dari saya adalah seminggu ini coba teman-teman untuk consider sedikit stay back dari market. Ya, mengapa demikian? Karena ini benar-benar momen dimana seluruh mata market atau pelaku pasar itu bakal tertuju pada kebijakan yang akan disampaikan oleh Jerome Powell ini. Jadi memang Senin, Selasa, Rabu itu bakal slow mungkin movement daripada market, tapi ini saya nggak tahu ya apakah benar-benar berlaku untuk crypto market. Karena kalau kita ngomongin buat market yang lain berhubungan dengan forex, terutama US dollar, itu nggak akan terlalu banyak activity-nya. Karena Senin dia tidak ada data ya, mungkin euro di sini akan ada activity, kemudian yen besok pagi itu lebih tepatnya hari Selasa pagi itu bakal ada activity. Kalau besok sih sebenarnya kita nggak ngeliat banyak mungkin pertemuan atau data-data penting gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah mulai memasuki hari Rabu nih, kita ngelihat ya bahwa di hari Rabu itu udah ada ADP Non-Farm Employment Change. Ini adalah automatic data processing, mencoba untuk menerka kira-kira non-farm payroll pada rilis hari Jumat. Which is kenapa saya katakan sibuk, karena nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Di hari Rabu ada ADP Non-Farm Employment, ada ISM Manufacturing PMI, plus ada JOLTS Job Opening. Nah ini random, sometimes dia kenceng gerakannya, sometimes dia nggak terlalu signifikan.
Lalu malamnya kita akan dihadapkan dengan Fed interest rate decision dan FOMC press conference. Tidak berhenti sampai di situ, malamnya di hari yang sama, di hari Kamis, itu akan ada initial jobless claim, which is kita tahu pasti berhubungan dengan ketenaga kerjaan, dan terakhir finalnya adalah di hari Jumat, di mana kita bisa lihat di sini ada average hourly earnings, non-farm payroll, dan juga unemployment rate. Jadi memang seminggu ini itu bakal jadi minggu yang paling sibuk buat US dollar. Ya, pergerakan US dollar atau pergerakan US economy. Dan tentu saja segala aset yang berhubungan dengan US dollar saya rasa akan terjadi pergerakan yang cukup volatile, dan itulah mengapa sebaiknya teman-teman minggu ini mungkin agak sedikit dikurangi frekuensi transaksinya. Ya, setidaknya kita gunakan size yang kecil atau risknya diatur supaya kita tidak terlalu terlalu meresikokan lebih lah daripada capital yang kita punya saat ini yang kita hendak transaksikan di market. Alright, so ini untuk dari segi data fundamental economy ya. Salah satu momen di mana saya bisa bilang dalam setahun terakhir ini adalah momen minggu yang paling sibuk karena pertemuan The Fed dan NFP itu terjadi di minggu yang sama, which is ini termasuk yang jarang sekali terjadi. Oke, so teman-teman sekalian, ini penjelasan sedikit seputar economic data ya. Jadi data-data yang akan kita perhatikan selama seminggu ini ya untuk news eventnya ini menurut saya sangat penting, dan Anda harus berhati-hati lah di dalam bertransaksi. Mungkin itu sedikit reminder dari saya, a friendly reminder supaya kita tidak terlalu meresikokan uang kita untuk bertransaksi di market yang tidak jelas atau uncertainty. Alright, so next one, saya pengen bahas sedikit sebelum kita masuk ke dalam penjelasan seputar Bitcoin, which is saya nemuin kondisi-kondisi yang menarik ya untuk kita perhatikan di Bitcoin, dan salah satunya ini sebenarnya adalah berhubungan dengan monthly returns. Jadi berdasarkan tabel ya, monthly returns daripada Bitcoin dari tahun ke tahun, biasanya kita ngelihat ya bahwa Oktober itu pergerakan marketnya adalah market yang kecenderungan bullish ya, which is sejauh ini selama dari 2010 sampai ke 2022, bahkan terakhir ditutup 2023, saya pikir very likely kita akan tutup tahun ini Oktober dengan kondisi yang bullish ya. Dan menariknya adalah teman-teman sekalian, pada bulan November, setidaknya ya, kalau kita ngelihat dari berdasarkan tabel ini, secara average gain ya, berdasarkan bertahun-tahun ya, jadi dari 2010 ditambah sampai 2022 ya, ditambahin ini semua angkanya 42%, 63%, dan karena 2013 ada yang 453% ya, di sini overall-nya sebenarnya gain, jadi kayak sekitar 43% ya, ibaratnya ini ditambah, dikurang, ditambah, dikurang, ditambah, dan dikurang, kemudian dibagi dengan 12 tahun ya, lebih kurangnya ya, apa angkanya 12 lah teman-teman ya, lebih kurangnya dapatlah si 43% tersebut. Nah, yang menurut saya menarik kalau berdasarkan cycle ya, ada satu bulan kita mengalami red month ya, atau dibilang bulan bearish ya, di tahun 2011, mungkin itu karena faktor daripada bear market juga. Kemudian di 2012 itu ditutup dengan kondisi bullish ya, berlanjut ke tahun-tahun berikutnya itu sangat bullish. Lalu baru ada pertama kali lagi kondisi bulan merah pada November, itu adalah di 2018, diiringi dengan 2019 back to back itu dalam kondisi merah, 2020 itu bullish, dan 2021 2022 itu back to back merah. So the biggest question saat ini adalah 2023, apakah ini akan jadi bulan yang bullish? Karena kalau kita melihat dan mengacu dari bulan-bulan sebelumnya, bisa dibilang ya setelah 2 kali back to back dia mengalami bulan merah, next month-nya ya, atau di tahun berikutnya itu kecenderungan bullish ya. Jadi memang menurut saya ini adalah satu kondisi yang cukup menarik, karena secara price action, Bitcoin melakukan sesuatu yang menarik pada bulan Oktober ini, yaitu dia successfully breakout dari key level yang paling penting sejauh ini, which is di $31.500 itu menjadi tahanan kuatnya SNR selama tahun 2021, dan memasuki tahun 2002 itu berfungsi sebagai resistance yang sangat kuat yang tidak berhasil di breakout, sampai akhirnya baru breakout itu di penghujung tahun 2023, dan menariknya adalah mendekati halving. So ini adalah sebuah movement yang menurut saya menarik, mengindikasikan sebuah potensi pergerakan secara jangka panjang untuk Bitcoin.
ya. Lagi-lagi resistance level 31.500 itu berhasil di breakout dan kita bisa lihat dampaknya terhadap market sebelum-sebelumnya, di mana 31.500 itu pernah menjadi level support yang sangat kuat pada sepanjang bulan Mei sampai bulan Juli di 2021, kemudian berlaku juga untuk Januari pada tahun 2022, dan akhirnya ketika berhasil di breakdown, Anda bisa lihat bahwa progres penurunan yang terjadi setelahnya itu sangatlah impulsif. Saat ini, ya mungkin kita nggak bisa bilang bahwa ini adalah momen terbaik untuk Bitcoin, because kita tahu bahwa biasanya Bitcoin itu benar-benar memasuki secara historical, secara movement sebelum-sebelumnya, memasuki setelah halving itu baru ada pergerakan yang sangat impulsif. Nah, kalau kita ngelihat saat ini, minimal menurut saya close candle di atas 31.400 itu aja, itu menurut saya udah bagus banget ya. Kalau misalkan kita berbicara soal ekspansi range, at least level yang saya expect bisa dikejar mungkin dalam terms yang medium atau mungkin yang cenderung, ya kita nggak tahu ya, mungkin sampai kuartal 1 tahun depan adalah di kisaran lebih kurang 42.900, which is ini mengacu pada the previous supply zone ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau acuannya berdasarkan level SNR, itu ada di 37.500 dolar ya. Ini menjadi target paling ideal yang paling rasional untuk dicapai, yaitu di 37.500 dolar more or less-nya. Ya, kalau saat ini kita ngelihat di time frame daily ya, sebenarnya level 35.000 ini kenapa tertahan? Menurut saya wajar sekali, sebab ini adalah area psychological ya kan. Jadi kita bisa tahu bahwa angka ini adalah round numbers, dan 31.500 menurut saya sangat wajar ya. 35.000 itu menurut saya sangat wajar apabila menjadi area resistance, karena ini memang round number pertama, dan sejauh ini sih kita cuma konsolidasi sedikit di bawahnya. Gak ada rejection yang signifikan banget, tapi tidak mampu untuk naik juga ya. Menurut saya mungkin, ini kebanyakan saya mengulang kata-kata menurut saya teman-teman ya, memang karena ini semua pendapat dari saya gitu kan. So, this week kita bakal ngelihat adanya minggu sibuk ya, FOMC press conference, non-farm payroll, semua itu bakal berhubungan dengan apapun kebijakan yang diambil oleh The Fed pada bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini bakal jadi penentuan sih menurut saya ya. Memang sentimen positif itu juga dihadirkan oleh Bitcoin ETF spot yang desas-desusnya itu akan segera di-approve. Jadi memang selama seminggu ini tuh menurut saya adalah minggu yang paling prima untuk Bitcoin, dan diakhiri dengan penutupan akhir bulan, which is tinggal 1 harian lagi, yang tampaknya akan strong bullish, dan ini bisa banget untuk membantu Bitcoin meneruskan range ekspansinya sampai ke level yang lebih tinggi. Walaupun ekspektasi semua orang saya cukup yakin adalah retracement terlebih dahulu, yang artinya adalah koreksi dulu, kasih kita diskon. Dari diskon itu mungkin baru banyak orang yang akhirnya ikut terlibat masuk dan baru beli lagi dari Bitcoin yang harganya sedikit lebih murah. Oke, so for now dengan kondisi saat ini, saya cuman mengatakan ya bahwa kita di bulan November itu mungkin very likely bisa bullish. Itu pertama. Kedua, I think it all depends on apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada saat press conference seminggu ini. Dan ketiga, kalau secara price action, closing weekly di atas level resistance yang sangat kritikal 31.500 bakal membantu Bitcoin untuk membuka peluang lebih besar secara probabilitas untuk mengejar sampai ke level 40.000 dolar. Sebetulnya itu adalah area psychological yang paling masuk akal untuk saat ini menjadi potensi target terdekat daripada Bitcoin. Dan reasonnya sebenarnya simple, karena kita ngelihat di sini dia create higher low sebelum akhirnya terjadi breakdown. Itu ada sedikit fase konsolidasi, dan konsolidasi ini menurut saya adalah momen dimana kita bisa mengidentifikasi bahwa supply atau sellers itu secara aktif melakukan akumulasi atau melakukan distribusi secara bertahap dari level tersebut sampai akhirnya sellers lebih banyak daripada buyersnya, menyebabkan harga kehilangan balance dan drop begitu signifikan. Jadi memang di level 40.000 dolar adalah fresh supply yang apabila dites dan diberikan reaction daripada market, saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat wajar untuk terjadi pada Bitcoin.
ya, dan juga nanti mungkin market ya, intinya kalau kita berbicara soal ekspansi range seminggu ini mungkin antisipasi saya ya, pertama kalau yang udah jelas ya, seandainya kita memasuki koreksi, kita bisa retest sampai ke 31.700. Kalau misalkan by the time Senin open atau Selasa close candle dan Senin close candle didukung dengan data news event seminggu ini dan Bitcoin mampu break di atas 35.000, saya pikir akan dengan mudah membuka peluang untuk Bitcoin mengejar ke 40.000, dan itu ya adalah level yang menurut saya sangat rasional ya untuk dicapai. Karena kalau dia di atas itu, ini berarti kita udah masuk benar-benar ke pre-bull ya teman-teman sekalian. Oke, so that's the detail of daily time frame. Dan personally, kalau kita berbicara sedikit daripada kondisi Bitcoin ya, daripada time frame hourly untuk kita melakukan identifikasi. Sebenarnya agak susah-susah gampang sih kalau saya bisa bilang teman-teman sekalian. Mengapa demikian? Karena biasanya memasuki weekend ya, lebih tepatnya memasuki Senin lah pembukaan, itu biasanya akan cenderung bergerak volatile di sesi Asia dengan kondisi yang tidak terlalu clear. Ya, saya personally, pandangan saya pada hari Minggu, saya ngepost di Discord yesterday ya, jam 2 siang, di hari Minggu lebih tepatnya, itu saya sampaikan bahwa sedikit quick update market ya, saya lihat bahwa Bitcoin saat ini masih konsolidasi, tapi ada indikasi development-nya itu bisa menjadi inverted head and shoulders di dalam triangle, ya. If seandainya rejection terjadi, saya pikir wajar kalau misalkan dia nyentuh E-wave-nya untuk dia benar-benar mengkonfirmasi potensi higher low, tapi tampaknya kita nggak langsung nyentuh E-wave-nya, melainkan kita hanya meneruskan konsolidasi, dan pada akhirnya breakout terjadi dari triangle tersebut, dan ini memberikan opportunity untuk altcoins yang sebelumnya dalam pantauan memang berpotensi untuk di long. Misalkan di sini, saya ada ngelihat BNT ya, personally kemarin itu sempat kita ngelakuin sell short ya, which is dari sell short itu sebenarnya udah lumayan lah, ada profit yang dihasilkan. But then, saya melihat perspektif yang berbeda, saya jelaskan melalui video tersebut, dan saya melihatnya adalah BNT atau Banker itu punya potensi untuk rebound. Ya, di sini saya sampaikan, menurut saya ini bisa jadi warning atas potensi BNT akan tertahan dari range area ini dan berpotensi U-turn untuk kembali naik. Ya, if you still have sell short, make sure to secure the position. Dan in the end kita ngelihat bener-bener dia U-turn, dia rebound, reversal, sedikit koreksi hari ini sebelum akhirnya kalau teman-teman mungkin melihat sedikit ya daripada price action dari si BNT saat ini itu sudah benar-benar terkonfirmasi sih kalau saya bisa bilang bergerak di atas area SNR yang kita expect. Oke, ini baru salah satu contoh. Cuman maksud saya gini, ketika saya menyampaikan hal tersebut, poin saya adalah saya pengen sharing sama teman-teman bahwa ada beberapa analisis yang sebetulnya kita melihatnya tuh berpotensi untuk nanjak. Kita punya Chainlink, kita punya Monero, kita punya Arbitrum, kemudian kita punya Matic, ya kita ngelihat di sini ngebentuk inverted head and shoulders. Kita punya Dogecoin yang juga sama-sama dilihat sebagai potensi untuk buy, dan kita punya banyak lagi seperti Solana, dan bahkan kita punya Filecoin di sini. Ya ini sharing dari salah satu member kita yaitu Kovilias Kusuma, dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman di mana kita ngelihat probabilitas untuk harga pada altcoins itu bisa nanjak, tapi semua kita tahu tergantung daripada Bitcoinnya. Dan hari ini saya pikir dengan konfirmasi yang diberikan oleh Bitcoin closing dalam keadaan bullish itu bakal memberikan konfirmasi yang lebih baik lagi untuk altcoinsnya juga bisa nanjak. Ya, tapi it all depends on bagaimana Bitcoin closing pada jam 7 pagi ini, teman-teman. Ya, itu bakal menjadi kunci utama buat teman-teman memperhatikan apakah altcoins yang kalian lihat punya peluang untuk nanjak itu masih bisa ikut naik lagi. Ya, walaupun di sini Bitcoin nanjak seiring dengan Bitcoin dominance, which is itu sangat wajar karena Bitcoin butuh money flow, tapi saya ngelihatnya ya, posisi saat ini walaupun dia sudah breakout ya teman-teman, ini yang mungkin teman-teman sekalian perlu antisipasi juga sama-sama. Kita lihat bahwa walaupun dia sudah berhasil breakout, what you have right now adalah ya resistance ya, dimana resistance tersebut kalau kita istilahnya kalau kita tebalkan ya, ini berpotensi membentuk yang namanya what do we call that? Ascending triangle pattern. Kenapa demikian saya katakan begitu? Karena naiknya ini tidak seimpulsif pada saat market lagi open. Itu pertama. Kedua, dari segi volume, walaupun ini lumayan signifikan ya, nanjaknya lumayan gede-gede, tapi tetap kalau kita compare dengan volume sebelum-sebelumnya, ini cenderung sedikit.
ya. Jadi setelah dia berhasil breakdown dari symmetrical triangle yang kita gambarkan pada pergerakan atau analisis kemarin, kita bisa lihat bahwa proses Bitcoin setelahnya itu hanya tertahan pada higher low ini dan memberikan konfirmasi bahwa buyer somehow itu masih ada di sana. Dan kalau kita lihat dari exponential moving average pun ini malah jadi chopping around ya. Dia bolak-balik doang mengindikasikan bahwa saat ini sedang terkonsolidasi di dalam range terbatas antara high point-nya kisaran $35.000 lebih kurangnya dan low point-nya di kisaran area demand di $33.200. Oke, so dengan posisi Bitcoin saat ini, saya pikir Bitcoin bisa banget ya untuk closing dalam keadaan bullish pada pergerakan hari ini. Dan itu bisa membuka kita sebuah kesempatan melihat Bitcoin bergerak di atas $35.000. Dan itu saya rasa menjadi kunci utama dari pergerakan Bitcoin untuk seminggu ini. Kalau misalnya bisa close di atas 35.000, seperti yang saya sampaikan, ekspansi range probably akan terjadi. Minimal dia ngejar ke 38.000 lah. Dan itu saya rasa sangat-sangat wajar untuk tercapai. Alright, so that's gonna be it for analysis di Bitcoin. Ya, once again teman-teman, kita lihat ya, it all depends on bagaimana market bisa memberikan kita informasi dan reaction market terhadap mungkin data, terhadap apapun itu ya, yang bisa mempengaruhi pergerakan market. Yang pasti mereka yang memberikan kita semacam clue atau petunjuk. Dan kita as a retail, tugas kita cuma satu, follow the trend, follow the big money atau follow the big boys. Alright, so mudah-mudahan cukup clear teman-teman sekalian penjelasan saya seputar Bitcoin. Anyway, so sorry dengan kondisi rambut saya lagi berantakan ya teman-teman ya. Dari tadi cukup mengganggu sebenarnya teman-teman ya. And ya, dan kita mungkin sedikit penutupan ya. Tadi ada yang request ya, bukan tadi sih. Sebenarnya ini analisis udah di request cukup lama. Saya sempat pengen update rutin ya, mungkin weekly update ngebahas tentang si gold ini. Cuman recently kita tahu sebenarnya per kondisi Israel itu diserang ya, pada saat itu kita bisa lihat gold itu udah benar-benar nanjak dan sejauh ini dia udah naik sekitar 9,7%. Bahkan dari bottomnya itu sebetulnya udah naik sekitar 11%-an. Which is ini angka yang lumayan signifikan. Dan kalau kita lihat dari price action, sebenarnya something yang menurut saya menarik adalah di time frame weekly, Anda bisa lihat bahwa kita memiliki yang namanya demand zone ya. Demand zone tersebut terbentuk dari gold yang berhasil break ya terhadap previous high. Dan kita bisa lihat juga di sini bahwa ini adalah high point yang mungkin sebelumnya dikatakan sukses ya, mengalami breakout. Begitu nyampe ke level tersebut, selain di sini karena ada SNR, jadi dia memang confluence. Selain kita bisa katakan bahwa di situ ada demand, di level yang sama itu merupakan SNR yang cukup masif dan penting ya untuk pergerakan daripada si gold. Jadi dia sempat ketahan, after dia break, dia ketahan di level yang sama, dan saat dia pullback, dia ketahan juga di level yang sama. Jadi somehow memang level itu adalah level yang kita perlu antisipasi. Cuman mungkin orang tidak menyangka ya bahwa gold dalam 3 minggu terakhir itu mengalami rebound yang sangat signifikan tanpa adanya retracement sama sekali. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakannya itu benar-benar impulsif, breaking dari trend line, kemudian breaking dari SNR. Di sini juga ada SNR yang sebenarnya menjadi key level ya, kalau saya bisa bilang untuk pergerakan gold. Jadi kalau kita lihat dari time frame weekly aja, ya teman-teman, Anda bisa perhatikan di level tersebut saya akan marking. Di sini adalah level kunci sebenarnya sebagai SNR ya. Previously dia act as resistance, dia break dan become support ya, dia ketahan dan dia turun and then become resistance, dia turun lagi, dia pullback and then becomes resistance, dan terakhir berhasil di break. Bahkan yang lebih menarik teman-teman, kalau Anda perhatikan di time frame weekly, ini posisi close candle-nya menarik sekali. Ada proses retest turun ke bawah, tapi kemudian ditutup dalam keadaan bullish dan kembali nanjak hingga mendekati key level resistance berikutnya, dan itu ada di kisaran $2.017 untuk XAU US dollar ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari angkanya yang bukan angka sih, momentum yang pergerakannya seperti ini, saya pikir very likely gold itu bakal bisa meneruskan penguatannya hingga berhasil break terhadap previous resistance. Dan di sini adalah satu-satunya resistance kunci kalau saya bisa bilang terkait dengan pergerakan si gold atau XAU. Mungkin saya akan ambil di angka $2.030 sebagai potensi tahanan atasnya. Dan kalau kita lihat berdasarkan time frame daily, dengan dia break dari trend line, dengan dia break dari area SNR yang tadi sudah kita marking di time frame weekly ya. Ini kalau time frame daily-nya sih sedikit beda-beda dikit lah ya, agak sedikit lebih di atas di 1980, tapi setidaknya konfirmasi close candle time frame daily
menurut saya udah valid banget untuk gold itu bisa langsung ngejar sampai ke 2030. Tahu nggak teman-teman yang lebih menarik apa? Time frame 1 jam, ya, ini penguatannya terjadi dengan kondisi yang sangat impulsif di jam-jam terakhir sebelum close candle pada hari Jumat lalu. Ini menurut saya menarik sekali. Dan secara struktur, selama dia masih bullish, once again, jangan dilawan teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari time frame daily, cuma satu level yang saya antisipasi saat ini, yaitu area supply yang terbentuk dibarengi dengan fair value gap pada kisaran tanggal 16 Mei 2023. Karena memang fair value gap itu belum ke-fill. Ya, jadi kalau saya extend seperti ini ke samping lebih kurangnya, ya teman-teman bisa tahu bahwa ini adalah memasuki area yang sangat rawan sekali untuk mengundang sellers untuk masuk. Kalau sellers masuk, saya pikir ini hanya akan menjadi sebuah retracement yang sedikit momentumnya lemah, but then dia bisa meneruskan penguatan lagi. Oke, so itu dia sedikit quick update saya seputar XAUUSD. Kebetulan ini udah masuk ke sholat ini ya, jam sholat subuh ya teman-teman sekalian ya. So mungkin saya harus menyudahi video ini. Thank you so much teman-teman yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi yang saya deliver bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi bahan referensi yang baik, dan tentu saja harapan saya buat teman-teman adalah sehat selalu, banyak rezeki, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Happy Monday, God bless everyone, and have a nice day guys. Cheers, bye bye guys.